Terima kasih untuk peserta sosialisasi yang sudah menghadiri dalam sosialisasi menyaringkan berita hoax dengan membaca. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yusra Sidiki. Saya kuliah di Universitas Negeri Jember, Fakultas Ilmu Hukum. Jadi di sini saya ingin mensosialisasikan tentang cara menyaring berita hoax dengan banyak membaca. Jadi untuk berita hoax, sebelumnya saya kasih tahu karena videonya mati ya. Oh ya, di sini saya sebagai peserta KKN yaitu pilih 3 di mana tema yang saya ambil yaitu literasi pada masa pandemi COVID-19 dengan judul pentingnya memberi edukasi pentingnya membaca. Mungkin di sini ada yang sudah pernah kenal saya. Jadi sosialisasi ini yaitu menyaring berita hoax. Apa itu hoax? Mungkin ada yang tahu? Mungkin Rio? Hoax adalah berita yang tidak pasti kebenarannya. Yang bisa. Terus mungkin Bima? Hoax ya? Informasi yang sebenarnya tidak ada. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi hoax ini adalah berita yang disebarkan oleh orang-orang katakanlah ganggu. Nah, ganggu itu bahasa Jawanya. Jadi orang yang kurang kerjaan memberi berita yang kurang tepat kebenarannya. Nah, jadi di media sosial itu disebarin. Jadi next. Sejarah istilah hoax. Kata hoax sendiri baru mulai digunakan sekitar tahun 1804. Kata tersebut dipercaya datang dari hokus yang berarti untuk mengelabui. Kata-kata hokus sendiri merupakan penyingkatan dari hokus pocus, yaitu semacam mantra yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap saat terjadi sebuah mutlin dalam pertunjukan mereka di panggung. Jadi hoax ini dikenal pada tahun 1808. Nah, jadi di sebuah film Putzlin ini sebuah pameran tentang kerajaannya. Nah, di situ ada kata hoax. Nah, hoax itu di situ diartikan sebagai ini. Semacam mantra yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap saat akan terjadi sebuah mutlin dalam pertunjukan mereka di panggung. Next. Nah, awal kata hoax yang aslinya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu hoc est corpus, dari bahasa Latin. Artinya ini adalah tubuh. Dan jadi hoax itu berasal dari hoc est corpus yang artinya ini adalah tubuh. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Jadi pada film yang tadi yang awal saya jelaskan, hoax itu digunakan kepada penyihir. Nah, penyihir untuk sebuah pernyataan kebenaran, namun belum ada kebenarannya jelas yang disebarin itu. Next. Nah ini. Jadi hoax itu berita yang seolah-olah benar, tapi sebenarnya bohong. Jadi berita hoax itu adalah berita yang dibuat ini benar. Nah, tapi kebenarannya belum ada sama sekali. Nah itu. Next, penyebaran berita hoax. Nah, saya baca dulu ya. Dengan perkembangan internet sekarang ini, banyak berita hoax bermunculan. Penyebaran berita hoax sendiri semakin diperparah dengan semakin mudahnya berita tersebut tersebar melalui internet, melalui media sosial. Para pelaku biasanya menyebarkan berita hoax tersebut hingga tersebar dengan begitu cepatnya. Jalurnya bisa berupa situs online, media sosial, hingga chatting di aplikasi pesan instan. Jadi, saya jelaskan dulu. Jadi berita hoax ini perkembangannya cepat. Nah, maksud dari perkembangan cepat yaitu sekali orang yang membuat berita hoax itu menyebarkan, nah itu cepatnya ke global, jadi ke seluruh dunia bisa.
sekarang dengan milenial ya, di zaman milenial ini ada masa pandemi juga, nah itu internet. Jadi si pelaku untuk nyebarin berita hoax itu cukup cepat dengan klik satu. Contohnya buat berita bahwa ada kemarin itu kalau nggak salah dari gimana ya di internet kalau nggak salah di berita di TV. Nah di TV itu ada seorang pemuda membuat pernyataan bahwa vaksin COVID-19 itu menyebabkan kematian yang lebih awal. Nah, itu. Nah, jadi itu yang disebarkan oleh pemuda itu. Nah, bahwa sebenarnya vaksin itu gak membunuh kalau kebenarannya. Jadi berita itu yang dinamakan berita hoax, sehingga pelaku tersebut, pemuda tersebut ditangkap. Kemudian semakin benar berita tersebut terkait. Nah, caranya si pelaku penyebaran itu, cara menyebarkan dengan menggunakan Facebook bisa. Nah, Facebook yang rawan ini Facebook, Instagram, pokoknya media sosial yang rawan itu sekarang. Media cepat ke global. Nah ini jalurnya bisa berupa situs online, media sosial, hingga chatting di aplikasi pesan instan. Next. Saat ini berita hoax sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai berita asli, dilengkapi data-data yang seolah-olah itu adalah fakta. Nah, jadi berita hoax itu dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca itu gimana ya, seperti tertarik. Nah, video ini benar. Nah, seperti itu. Seperti data-datanya itu asli. Terus media sosial yang banyak dipakai untuk menyebarkan adalah Facebook dan Twitter. Nah, ini yang tadi. Next. Penyebab tersebarnya hoax dibuat dengan sengaja. Yang pertama dibuat dengan sengaja, jelas. Karena berita yang kurang berita hoax itu dibuat dengan sengaja untuk menipu sasaran. Nah, gitu. Terus yang kedua, tujuan membuat hoax awalnya hanya sekedar iseng lelucon. Nah, ini. Tujuan membuat hoax awalnya hanya sekedar iseng lelucon. Terus yang ketiga, banyak orang merasa hebat kalau jadi yang pertama menyebar informasi, mencari instansi, berlomba-lomba menikmati ketenangan dalam kebohongan. Nah, itu. Biasanya berita hoax ini misal bahwa ada pejabat, katakanlah DPR melakukan korupsi uang sebesar 5 miliar ya. Nah itu. Jadi si pembuat berita itu mengapa ya? Seperti mengada-ngada. Nah, mengada-ngada bahwa membuat berita yaitu bahwa DPR ini tidak benar korupsi 5 miliar. Dia hanya menggunakan uang tersebut sebagai bahan bangunan, nah seperti itu. Jadi dia mencari instansi seperti itu, berlomba-lomba menikmati ketenangan dalam kebohongan. Jadi kan, aku tenang hari aku upload berita hoax, jadi aku gak merasa beban, aku fresh gitu ya. Next. Ciri-ciri berita hoax. Sumber berita yang kurang bisa dipercaya. Contohnya misal seperti di Facebook. Nah, itu jangan asal kalian sebarin atau apa. Kita lihat webnya dulu. Web ini dari mana? Kita cek resmi apa enggak. Nah, itu. Terus yang kedua, foto dan video dalam berita tersebut merupakan rekayasa atau foto tidak sesuai dengan isi berita. Nah, ya. Jelas. Yang ketiga, biasanya mengandung unsur politik atau saran. Nah, ini sekarang sebentar lagi kan masa pemilihan, masa ganti presiden. Nah, itu biasanya seperti apa itu, seperti tim ses. Nah, tim ses membuat berita seperti tim ses itu membuat berita apa? Contohnya
Contohnya seperti pilih nomor berapa dengan nama ini. Nanti setelah jadi kalian akan mendapatkan ini itu, dijanjikan lah. Tapi itu masih belum kebenarannya kan? Ya. Terus yang keempat, menggunakan kalimat-kalimat provokatif. Contohnya provokatif itu gimana ya? Mempengaruhi. Provokatif ini mempengaruhi ini. Contohkan seperti iya ini benar dan kono ini anu ya gitu. Provokatif itu. Terus yang kelima, sering mendapat komentar negatif, namun di sisi lain juga ada yang percaya berita tersebut. Jelas. Bagaimana berita hoax itu? Nah, berita hoax ini menggunakan kalimat paranoid. Kak, saya jelaskan kalimat paranoid ini. Contohnya, tolong sebarkan saudaraku untuk kebaikan kita bersama. Nah, kan ada biasanya di grup WA, grup Facebook. Nah, gitu. Contoh kalimat paranoid yang lainnya yaitu kalau Anda tidak menyebarkan maka Anda akan masuk neraka. Kan ada yang gitu kan? Ya. Nah, itu aneh, gak masuk akal. Terus kalau Anda tidak menyebarkan ke 5 grup WA maka orang tua Anda akan mati ya. Ini kan sangat lucu ya. Next, isi berita hoax pada umumnya terlalu sempurna untuk jadi kenyataan. Jelas. 2, terlalu mengerikan untuk jadi kenyataan. Nah ini, jadi kedua ini saling berkesinambungan. Terlalu sempurna untuk jadi kenyataan, mengada-ngada. Nah, melebih-lebihkan, majas ya, melebih-lebihkan kata-kata. Yang kedua, terlalu mengerikan untuk jadi kenyataan. Nah, maksudnya nomor 2 ini gak kira seperti itu. Gak mungkin lah, maksud hijau. Cara mengenali berita hoax. Nah, cara mengenali yang pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan. Nah itu jelas. 2, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa diminta tanggung jawab atau klarifikasi. Jelas. Pesan sepihak, menyerang dan tidak netral atau berat sebelah. Nah ya, seperti tadi berat sebelah. Pesan sepihak, menyerang seperti yang tadi, bahwa kalau tidak disebarkan dari 5 grup WA maka akan Anda masuk neraka, kan menyerang. Nah, dan tidak netral, ada salah satu pihak yang dimenangkan atau diberatkan. Next, yang keempat, mencantumkan nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Jelas. Terus yang kelima, memanfaatkan fanatisme atau atas nama ideologi, agama, suara rakyat. Jelas seperti tadi, mengatasnamakan agama bahwa ini jelas. Contohnya bahwa pesan ini dari Syekh siapa itu? Syekh Joko ya. Nah itu mencantumkan nama agama ya. Terus ideologi Pancasila ya. Terus suara rakyat juga, bahwa ada yang ditokohkan mengatakan ini benar beritanya. Terus next, judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya. Jelas. Next, memberi penjulukan. Jadi berita hoax itu di awalnya diberi julukan, penjulukan namanya. Minta supaya di-share atau diviralkan. Jelas. Menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dipercaya. Nah, jadi berita hoax itu dibuat oleh pelaku yang sebaik mungkin, yang sekiranya membaca itu memahami, mempercayai. Nah, jadi ciri berita hoax itu mempercayai bahwa ini benar adanya dengan menggunakan data-data yang jelas. Terus artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya. Jelas. Berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal, di mana alamat media dan tanggung jawab tidak jelas. Seperti tadi medianya dari mana kurang jelas. Terus manipulasi foto dan keterangannya, foto-foto
kisruh di masa lanjut. Nah, sampai viral dibuat story WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Nah, bahwa setelah dapat beberapa hari, beberapa waktu setelah diteliti, bahwa berita itu terjadi di Nganjuk pada tahun kalau nggak salah 2019. Nah itu, ini yang poin terakhir. Next, dampak berita hoax. Ya, dampak berita hoax memberikan dampak negatif bagi semua pihak. Adapun dampak yang ditimbulkan dari berita hoax adalah sebagai berikut, yaitu menimbulkan perpecahan. Contohnya seperti tadi menimbulkan perpecahan, itu tim ses yang tadi mau mencalonkan presiden, perpecahan antara kedua kubu. Kubu satu ini mempercayai berita itu, nah kubu kedua ini tidak, jadi menimbulkan perpecahan. Berita bohong memicu perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Hal ini disebabkan penggiringan opini terhadap seseorang, sehingga menimbulkan kebencian terhadap orang tersebut. Nah, jika sudah membenci satu sama lain, maka perpecahan tidak dapat dihindari. Seperti di kampus ini ada organisasi yang namanya seperti pengembangan Islam. Nah, pengembangan Islam itu saya kurang tahu benar apa enggak. Nah, itu mencuci otak. Nah, ini hal ini disebabkan menggiring opini, bahwa opini jelas seperti agama Islam itu seperti ini, menarik dari Hizbut Tahrir, HTI ya, HTI seperti itu. Saya kurang tahu kalau benarnya itu. Next, menurunkan reputasi seseorang. Seringkali berita hoax akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya, karena berita hoax bersifat mengadu domba. Pihak korban akan merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik dan menurunnya reputasi. Jelas? Tidak lagi percaya fakta. Nah, kalau sudah jelas dengan berita hoax itu, sudah dikuras otaknya, dimasukin opininya, sudah masuk, sudah percaya dengan berita hoax, maka meskipun kita mau masuk bahwa itu bohong, bahwa tadi di sana sudah ada buktinya bahwa ini tidak benar berita tersebut. Nah, itu sulit. Seperti halnya di Facebook ini ada anak, ada teman kalau sana. Nah, itu memposting video foto tentang apa? Kemarin itu kalau nggak salah, lupa saya. Langsung aja nanti kalau kan saya berikan. Yang keempat, menimbulkan opini negatif. Berita hoax seringkali menyasar emosi masyarakat. Fitnah yang disebar dapat menimbulkan kebencian dan kemarahan, sehingga masyarakat memiliki sudut pandang negatif terhadap seseorang, kelompok ataupun suatu produk. Upaya ini bisa disebut dengan block campaign untuk menjatuhkan pesaing. Itu seperti tadi, seperti pemilihan presiden, bahwa paslon nomor 2 ini melakukan sebelum tahun ini melakukan korupsi. Nah, itu kan menjatuhkan paslon yang lain seperti ini. Contohnya kelima, merugikan masyarakat. Hoax bisa saja merugikan masyarakat secara materi. Hal semacam ini sudah banyak terjadi di mana seseorang diminta untuk memberikan sejumlah uang karena menang undian dan mengatasnamakan suatu brand. Bahkan dalam hal melamar kerja, misalnya Anda diminta untuk membayar uang pendaftaran agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Jelas merugikan masyarakat. Peran pemerintah dalam melawan hoax. Peran pemerintah. Pertama, penegakan hukum. Pemerintah ini sudah berupaya, berusaha untuk menahan atau menghilangkan berita hoax. Namun seperti ahli komputer, katakanlah hacker itu, kalau suruh buat berita hoax nyebarin cepat, itu cepat sekali, nyebarin ke medsos global itu sangat cepat sekali. Jadi kita punya hukum, peran pemerintah, kita punya hukum. Jangan tebang pilih. Kita punya hukum, tegakkan, jangan tebang pilih. Nah, kata Lukman, Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mengatasi berita bohong, seperti Undang-Undang ITE,
Undang-Undang Informasi Teknologi Komunikasi. Yes. Ya, dan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya kurang hafal Undang-Undang ITE itu pada pasal berapa, ayat berapa, yang penting enggak. Tapi yang jelas pemerintah sudah mengatur tentang berita hoax, namun ya masyarakatnya mungkin yang kurang. Terus menurut Lukman, menegakkan hukum terkait penyebaran hoax adalah dengan menangkap, membuatnya, bukan hanya orang yang menyebarkan kabar tersebut. Menurut dia, menegakkan hukum terkait penyebaran hoax adalah dengan menangkap, membuatnya, bukan hanya orang yang menyebarkan kabar tersebut. Nah, itu. Jadi maksud dari Lukman ini menangkap otaknya. Jadi menangkap otaknya, bukan hanya si penyebar. Jadi menangkap otak. Misal saya menyuruh si B, kamu buat berita tentang ini supaya si C jatuh. Nah, ini yang ditangkap otaknya saya, bukan si pembuat ini, penyebarnya. Nah, gitu. Next, melibatkan penyelenggara platform. Nah, ini penyebaran hoax banyak terjadi di media sosial. Untuk itu ia berharap penyelenggara platform tersebut dilibatkan untuk melawan hoax. Misalnya pemerintah memberlakukan denda bagi penyelenggara media sosial yang tidak melakukan langkah yang cukup untuk meredam informasi tidak benar. Nah, ini. Terus peran pemerintah dalam upaya anti hoax, seperti di kepolisian itu mungkin ada yang badan intelnya, mungkin yang ahli komputer untuk melacak berita ini dari siapa, di kepolisian. Next, edukasi masyarakat. Nah, seperti ini, edukasi masyarakat. Jadi edukasi masyarakat ini memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang berita hoax, bahwa jangan asal menyebarkan berita hoax. Nah, jangan asal menyebarkan berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Jadi dilihat websitenya, terus intinya dipertanyakan dulu ini benar apa enggak gitu. Terus 5 langkah yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Berikut penjelasannya. Hati-hati dengan judul provokatif. Jadi di berita hoax itu ada judulnya. Sebelum disebar itu ada judulnya. Terus cermati alamat situs, periksa fakta, cek aslian foto, ikut serta grup diskusi anti hoax. Berita hoax ini kalau udah dilakukan 5 langkah ini, nah itu cepat menyebarnya ke media sosial. Makanya kita sebagai pemuda, sebagai generasi bangsa, jangan asal ceroboh menyebarkan berita yang menurut kebenarannya. Jadi kita diusahakan membaca dulu. Misal ada berita di Facebook bahwa si A telah seperti menuangkan kata-kata calon C ini melakukan korupsi. Nah, itu kalian cari dulu di internet. Saya ketik apakah ini benar beritanya atau enggak, terus medianya benar apa enggak. Nah, itu antisipasinya. Terus serta grup cermati alamat situs, periksa fakta, cek aslian foto, fotonya di tahun berapa atau videonya itu tahun berapa, dicek di internet, bisa di Chrome gitu. Nah, kesimpulan, jadi hoax atau pemberitaan palsu adalah usaha menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Nah, itu. Jadi memberi pernyataan kepada kalian, nah itu yang dilakukan oleh si pelaku. Tapi si pelaku ini tahu bahwa kebenarannya itu tidak benar, tidak jelas. Nah, kemudian penyebaran berita hoax mudah menyebar melalui internet. Jelas, berita hoax banyak menimbulkan dampak negatif. Next. Nah, terima kasih. Mungkin itu. Jadi sosialisasi ini
mampu membawa generasi muda sekarang di Samantia, khususnya di Samanti, untuk berhati-hati dalam membaca berita atau menyebarkan berita hoax. Biasanya sama teman-teman biasanya teman-teman ini dibuat di story WA telah terjadi pemukulan di Jember Kota. Itu jangan langsung disebarin dulu lah, dilihat kebenarannya gitu. Terus yang kedua, sering membaca. Saya ingatkan lagi, sering membaca ini memberi wawasan kepada kita tentang apa yang dibaca lagi. Jadi sebelum menyebarkan berita, kita baca dulu situsnya ini, baca beritanya benar apa enggak gitu. Jadi meskipun nggak ada berita, kita harus akan membaca satu minggu tiap harinya itu satu lembar. Nah gitu. Yang penting konsisten. Setelah 2 minggu kita buka 2 lembar. Yang penting jangan mundur. Nah itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin ada salah kata atau saya salah pengucapan atau kurang nyaman kepada peserta sosialisasi hari ini, mungkin atau ruangan atau karena gara-gara pandangan ke laptop kurang jelas karena videonya ada masalah. Nah, itu saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan sebelum saya tutup. Saya kasih waktu 5 menit. Mungkin ada pertanyaan. Oh iya nih, mungkin ada pertanyaan? Jelas berarti ya, penjelasan dari saya biar jelas. Saya bacakan, saya cari undang-undangnya dulu, undang-undang ITE tentang penyebaran berita hoax. Jadi penebar hoax bisa dijerat segudang pasal. Ini upaya dari penegak hukum. Penebar hoax bisa dijerat segudang pasal. Nah ini hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka penebar hoax akan dikenakan KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana pasal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah itu maksud saya tadi ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tindak ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Seperti itu, masih banyak yang lainnya. Saya cari pasalnya. Nah ini hoax terkena pasal berapa? Jadi hoax ini terkena pasal 14 dan 15 undang-undang tersebut mengatur tentang pelaku penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Terus dalam Undang-Undang pasal 45 ayat 1
1 Undang-Undang ITE itu disebutkan setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronika bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Nah, itu. Mungkin itu dari nggak ada pertanyaan. Terima kasih untuk kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.